Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Komisi Pemilihan Umum resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pendaftaran pasangan calon berlangsung selama 3 hari, dimulai hari ini 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 memasuki tahapan pendaftaran calon gubernur dan wali kota bupati beserta wakil mulai hari ini 27 Agustus 2024. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024, pendaftaran calon kepala daerah berlangsung selama 3 hari, yakni pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Setelah proses pendaftaran, KPU di tiap masing-masing daerah akan melakukan pemeriksaan persyaratan calon yang dilaksanakan hingga 21 September 2024. Selanjutnya pada 22 September 2024, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon Pilkada 2024. Pasangan calon kepala daerah ini kemudian akan melaksanakan kampanye politik yang akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Sementara pelaksanaan pemungutan suara akan digelar pada Rabu 27 November 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah menggunakan kriteria yang diputuskan oleh MK. KPU memastikan putusan MK tidak hanya berlaku saat pendaftaran pasangan calon saja. Memastikan bahwa KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam memedomani pengaturan pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan segera dibuka setelah proses penerimaan calon pegawai negeri sipil selesai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pendaftaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan segera dibuka setelah proses penerimaan CPNS selesai. Abdullah memperkirakan bahwa rekrutmen P3K akan dibuka pada September 2024 mendatang. Ia juga menegaskan seleksi P3K tahun 2024 akan menuntaskan P3K yang terdata di Badan Kepegawaian Negara. Setelah CPNS ini nanti akan selesai, karena kemarin terkait dengan beberapa persiapan teknis dari daerah yang belum tuntas, sehingga setelah CPNS langsung P3K. Setelah Agustus ya, setelah September. Masih banyak ya, tapi mudah-mudahan ini segera selesai. Tapi sekali lagi, data yang kita tuntaskan tahun ini adalah P3K yang terdata di BKN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah sedang mengembangkan laboratorium kesehatan masyarakat. Pembangunan ini merupakan upaya pemerintah dalam transformasi kesehatan untuk melakukan perlindungan kesehatan kepada masyarakat serta memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mendorong pemerataan laboratorium kesehatan masyarakat sebagai upaya preventif penyakit menular maupun tidak menular. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan melakukan rapat koordinasi nasional untuk memperkenalkan laboratorium kesehatan masyarakat secara luas serta memperkuat dukungan mitra dan kalangan swasta dalam penyelenggaraan Labkesmas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan laboratorium kesehatan masyarakat hingga kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Labkesmas untuk deteksi penyakit menular hingga penyakit tidak menular. Selain itu, sebanyak 300.000 posyandu akan dilengkapi alat pemeriksaan laboratorium point of care testing serta alat rapid test. Bahkan hingga Juli 2024, pemerintah juga telah melakukan screening terhadap 60.000 pasien yang terdigitalisasi berdasarkan nama dan alamat.
Menkes berharap dengan peningkatan kapasitas Labkesmas, pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia. Diharapkan nantinya ada strata gitu, ada level at the posyandu level, we do POCT screening atau surveillance. Di puskesmas level ada early lab but quite sophisticated. At 10,000 puskesmas level, 514 cities kita udah punya mikrobiologi, kita punya toksikologi, kita punya environmental, itu nanti akan ada dan juga imunologi, serologi ada di kabupaten kota, dan di provinsi akan ada lagi yang jauh lebih advance dari semua kapasitas itu, toksikologi, serologi, environmental, semuanya nanti akan ada ya. Microbiology sampai genome sequence capacity di sana. Dan itu diharapkan bahwa our surveillance and screening capacity will be much better. Pemirsa, pemerintah Indonesia siap menggelar forum tingkat tinggi kemitraan multi pihak atau High Level Forum Multi Stakeholder Partnership. Melalui forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia akan menggelar forum tingkat tinggi kemitraan multi pihak atau High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership 2024 pada 1 hingga 3 September 2024 di Bali. Mengusung tema Strengthening Multi Stakeholder Partnership for Development Towards a Transformative Change, forum ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong kebijakan serta memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. High Level Forum Multi Stakeholder Partnership 2024 juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai jembatan bagi negara-negara berkembang guna menekankan kerjasama lintas sektor, terutama dalam pembangunan berkelanjutan, keselamatan penerbangan, dan transformasi digital. Sebagai hasil utama, forum tingkat tinggi ini akan menghasilkan chair summary yang merangkum ide serta rekomendasi dari diskusi global yang diharapkan menjadi katalisator bagi upaya kolektif menuju transformasi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kita bisa menyelaraskan berbagai kepentingan dan mengkoordinasikan upaya kolektif untuk memastikan keselarasan dengan tadi prioritas nasional ya hubungannya. Juga transformasi kerjasama selatan-selatan itu bagaimana di level up kerjasama negara selatan-selatan ya, di level up untuk supaya menjadi kebijakan global. Pemirsa, menjelang gelaran High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan fasilitas media center bagi 500 jurnalis. Media center berada di Pencatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center dan akan beroperasi pada 1 hingga 3 September 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penyediaan media center dalam penyelenggaraan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum 2024. Event internasional ini akan digelar di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam Ditjen IKP Kementerian Kominfo Maroli Jenny Indarto menyatakan media center berada di Pencatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center dan akan mulai beroperasi pada 1 sampai 3 September 2024. Media center ini berkapasitas hingga 500 jurnalis dan terdapat beberapa fasilitas di dalamnya seperti workstation, foto video, hospitality area, media briefing room, dan fasilitas pendukung lainnya. Kita akan mendukung pelaksanaan kedua event ini dengan menyediakan fasilitas media center. Media center ini ada di Pencatu Hall di Bali Nusa Dua, di BNDCC. BNDCC itu di daerah ITDC juga, dekat dengan Westin ya, dekat MSP. Nanti rencananya kapasitasnya untuk 500 jurnalis. Maroli menambahkan kedua kegiatan ini merupakan konferensi tingkat tinggi yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para kepala negara dari berbagai negara. Penyelenggaraan HLF, MSP, dan IAF bertujuan untuk meningkatkan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika, terutama dalam bidang ekonomi. Di sisi lain, IAF tahun ini menjadi momentum yang sangat berkesan karena menjelang peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada 2025. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.